Teman-teman kita mau main games, kita akan main games sambung lirik. Kalau misalnya ada yang tahu, langsung saya akan mention nanti namanya. Random nih di antara kita-kita semua di sini. Silahkan melanjutkan lirik dari lagu yang maksudnya gini gitu. Sebentar lagi akan dilantunkan. Boleh. Udah siap ya teman-teman? Udah siap? Sindu, Mbak Mel, Yohana juga ikut bermain? Oke, boleh ya? Harus dong. Saat waktu berlalu. Kang Hendy. Angin pun terasa sendu. Bener nggak? Bener nggak Kang Arman? Soalnya itu lirik keduanya. Iya, bener sih. Oke. Iya, soalnya Ntar dulu. Tuh dia. Namamu malam ini. Boleh tepuk tangan buat Kang. Oke, yang ini gampang sekali. Kaulah yang diinginkan aku. Dari mimpiku. Betul. Ini gigi kita satu, gigi kita dua ya? Enggak, soalnya aku kalau udah dipancing gitu pengennya terus lanjut. Cuma sebentar ya ternyata. Berikutnya. Cintailah cinta mereka. Kang Buj. Apa ya? Kayaknya cinta mereka. Apa ya? Ulang lagi. Tetot. Cintailah cinta mereka. Sayangilah. sayangilah. Bener nggak Kang Arman? Oke, ada yang spesial dari lagu itu ya. Kalau misalnya kita nonton konser Gigi, ada lagu Cintailah Mereka. Biasanya Gigi membuka di layar, ada QR yang bisa dipindai dan itu biasanya didonasikan untuk teman-teman yang sedang membutuhkannya. Yatim piatu. Jadi aku rasa game cukup karena game selalu penuh dengan cinta. Jadi silakan Yohana Margareta melanjutkan. Thank you Widya Saputra. Oke, saatnya kita bernostalgia bersama Gigi untuk mencari tahu dan melihat perjalanan Gigi selama ini 3 dekade dan juga apa yang akan dilakukan Gigi sebagai band panutan kita semuanya yang kita cintai sampai sekarang. Nanti ke depan mau ngapain sih Gigi ini dan apa sih resep-resep Gigi sebagai sebuah grup band yang benar-benar solid seperti keluarga sampai saat ini tetap bertahan ya. Nah ini yang aku mau tanyakan, kalau di Gigi sendiri siapa sih yang paling berperan sebagai kakak, sebagai adik, sebagai ayah? Itu siapa Kang Arman biasanya? Kayaknya sih equal deh. Striker lah dia. Justru kalau menurut saya sih selama 32 tahun ini menariknya di Gigi itu tidak ada yang apa sih berperan dia pemimpin gitu, enggak. Emang pemimpinnya barengan gitu. Jadi suaranya tuh sama dari dulu yang waktu berlima formasi awal pun dengan masih ada almarhum Baron sama Ronald gitu. Sama selalu seperti itu. Sekarang kan manajer dipegang sama Hendy gitu ya. Kemarin kan almarhum Baron terus Hendy nih sekarang. Nah, itu kan Hendy pun kalau ketika ada permasalahan ataupun apa gitu selalu berempat, enggak dia yang langsung ngambil decision gitu, enggak gitu. Jadi memang dari dulu kita terbiasa seperti itu gitu. Perubahan paling besar? Mungkin perubahan besar kalau menurut saya pas Hendy jadi manajer di situ sangat besar perubahannya. Kenapa? Karena jadi apa ya? Dulu mungkin salah kita juga mungkin ya. Maksudnya tuh pas ada manajer, kita kadang-kadang ada beberapa masalah yang ya udah kan udah ada manajer, dia aja yang mikirin gitu. Nah pas Hendy dia nggak mau tahu istilahnya, cuek. Bahkan misalnya masalah teknis atau apa ada beberapa part yang hilang, kita cuek gitu. Nah justru pas Hendy megang dan Hendy sebagai player juga, jadi justru dia tuh membawa si masalah apapun itu untuk yuk kita berempat gitu. Jadi mungkin perbedaannya itu. Oke, sekarang Kak Mel silakan. 30 sekian tahun. Kita anggaplah dari sisi penontonnya. Kalian ribut, kelihatan. Bongkar pasang, personil kelihatan. Sekarang kita lagi ngomong brotherhood. Please jangan kasih aku jawaban yang normatif ya. Kapan brotherhood kalian benar-benar dites? The heaviest moment. Pas di rumah sakit, gua rehab, orang yang pertama datang, Arman, Bujana tuh, sama Dani Pete. Datang ke Ongko Mulyo, buat gua itu, gua catat itu. Sampai hari ini gitu. Apapun, pada gua abis keluar dari rumah sakit, tidak ada di Gigi tuh. Tapi dia datang untuk support supaya gua sembuh. Oke, bener gak sih? Yang ada nyokap, Mas. Yes. Itu brotherhood. Oke, kalau Kang Arman? Pas tinggal berdua sih, album 2x2 itu paling berat banget karena
seluruh gigi kita seluruh Indonesia tuh udah nggak percaya lagi sama Gigi gitu. Ini kan tinggal Arman sama Bujana ya bukan Gigi lah gitu. 3 orang personil udah keluar, walaupun ada Budi sama Opet saat itu gantiin Thomas, gantiin Ronald dan sama Baron gitu ya. Tapi ya mereka udah nggak percaya sampai pas kita jauh ngerjain album di Amerika gitu ya. Oh ya pokoknya mau sensasional aja gitu ya. Udah nggak percaya, terus kita bikin tour nggak laku. Tapi akhirnya itu saya tinggal berdua sama Bujana terus gue, Buj gimana Buj, udahlah kita bubar aja. Bahkan udah mau bikin duo akhirnya. Saya sama Bujana aja, Gigi dibubarin bikin grup namanya duo, namanya tuh duo gitu. Tapi akhirnya kita mikir berdua sama Pete juga ngasih masukan, nggak jadi terusin aja lagi lah, terusin ya itu dengan formasi yang Budi sama Opet. Itu sih lumayan. Oke, kalau Bujana? Ya paling ini mungkin 2004 ya, waktu reunion pertama itu terjadi pas kawinan gue itu. Iya. Tapi Hendy belum masuk ya. Transisi mau ke Hendy waktu itu. Karena sebelumnya susah banget untuk ngumpulin X ya, X Gigi. Di situ nggak tahu semuanya bisa datang dan manggung kita manggung gratis di Bali ya, di Bali di Kelungkung. Semuanya datang dan bawa keluarga udah bisa main bareng, itu luar biasa itu. Dan akhirnya dari situ selalu reunion, manggung reunion sampai akhirnya Budi keluar, Hendy dengan formasi ini, Hendy udah 22 tahun. Kita masih punya paket reunion itu masih ada, itu jadi bagian dari terpenting. WA-nya masih rame. Iya. Oke, kalau Kang Hendy? Saya sih rada personal ya. Tapi saya yakin juga pasti. Yang selalu ngasih kejutan ke saya itu Bujana. Waktu lahiran anak keempat ya pas COVID. Emang nggak boleh kan, nggak boleh ditengok. Itu unik banget sih. Biasa keluarga ngumpul, nunggu kelahiran kan. Ini saya sendirian di rumah sakit gitu. Tiba-tiba WA. Gue udah di parkiran. Dia di parkiran nungguin sampai lahiran. Tapi nggak boleh masuk kan? Tapi nggak boleh masuk ini. Gak apa, gue nungguin lu di parkiran. Di parkiran. Itu menurut saya sangat wow. Menurut aku kalau orang cuma ngomong brotherhood, iya kan udah lama 30 tahun itu kan lama ini brotherhood. Oke, tepuk tangan lagi. That's a good one. Mas Hindu. Kalau tadi ngomongin brotherhood dan sudah lebih dari 30 tahun gitu. Tetapi terkhusus misalnya untuk Mas Kang Thomas gitu ya. Kesilapan atau kekilafan apa yang sebenarnya sudah mengalami banyak sekali hal tetapi sampai terkeluar dari kata-kata keluar dari band ini gitu. Ini kan jadi paradoksal juga gitu ketika ngomongin brotherhood 30 tahun. Oke. Kan ada orang yang bilang, lu gimmick aja. Emang gua tadinya memang begitu. Oke? Tapi alhamdulillah ya Allah ya Rob, masih bisa ngobrol akhirnya. Oke. Berempat ngobrol kayak gitu. Di situ mereka ngasih masukan semuanya untuk hal itu yang akhirnya dari mengingatkan gue jadi ngelihat apa yang udah gue bikin gitu. Persoalannya ketika keluar putus itu kita deg-degan dan sedih nggak sih ya Mas Hindu ya? Betul. Apalagi mereka baru saja merilis album. Nah, Tapi itu yang gue bikin- waktu itu kan bilang kemungkinan. Nggak dibaca kemungkinan. Oke, kemungkinan. Berarti kita yang harus masih belajar nih. Iya. Makanya baca caption. Baca caption. Ya kemungkinan. Itu habis dari acara gua. Deg-degan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Thomas, thank you. Karena yang dalam tanda kutip ya konflik yang kemarin sempat memanas itu kan ya memang soal Kang Thomas dan Gigi kan ya. Alhamdulillah puji Tuhan tidak jadi, band kita tetap utuh. Kalau Widya yang juga memantau Gigi sebagai sohib Gigi dan juga teman Gigi. Menarik, tidak lazim mungkin ketika satu personil itu menjabat 2 jabatan.
Biasanya kan yang lain ya, yang 2 jabatannya. Yang ini 2 jabatan, yang satu drummer dan juga jadi manajer. Conflict of interest nantinya. Nah itu gimana tuh ceritanya sampai akhirnya apakah nanti lagi ngedrum dung dumpak, oh iya bentar, oke aman jadwal kan gitu masakan ya, gitu. Itu kenapa Seperti itu terjadi. dipilih personil sendiri yang menjadi manajer? Mungkin tadi kata Arman ya, ada untungnya, ada plus minus lah pastinya gitu. Tapi yang terjadi selama perjalanan Gigi 32 tahun, ternyata memegang Gigi itu berempat ini, itu nggak gampang. Pernah nyari kita. Pernah nyari, tapi ternyata tanda kutip orang udah mikirnya bisnis. Ini emang sebuah brand, Gigi sebuah brand gitu. Tapi kalau memandang udah menjadi bisnis awalnya, itu akan sebenarnya yang kita butuhkan bukan itu gitu. Dani Pete megang 20 tahun ya. Yes. Terus habis itu kita nyari setelah keluar dari Dani. Yang terjadi apa? Yang megang adalah Baron. Yang benar-benar ya brotherhood kita banget gitu dan mengenal Gigi banget. Menyatukan kita lagi, ayo gitu. Setelah itu nyari lagi dan itu akhirnya lu aja deh yang megang gitu. Yang memang mengenal Gigi. Jadi emang berempat ini unik. Lu berarti. Termasuk. Benar, benar-benar sangat unik. Nah, tapi Mas Hendy, tadi kan sebenarnya menarik banget ya, karena sudah pernah mencari, tapi orientasinya itu pertama kali bisnis. Lalu bagaimana ya, konkretnya itu seperti apa ya? Kan bukankah sebuah band itu hidup juga tidak lepas dari urusan bisnisnya? Nyari job aja nih, simple ya. Ada job di sini. Gua ngambil presentasinya segini ya, udah ya. Aku langsung magerin dong. Wah, lu gila, lu lebih gede dari pemain lu segitu gitu loh. Itu aja udah ketahuan bahwa hal itu wah ini nggak baik untuk kedepannya gitu loh. Karena yang kita butuhkan sebenarnya kalau orang bisnis mah ya udah kita serahkan ke siapapun bisa gitu. Iya, agent atau segala macam. Yang kita butuhkan adalah kayak tadi Bu Jana nyamperin saya, support di saat Thomas berapa bulan kemarin itu dia lagi ada gitu, kita rangkul. Itu apa lu? ya seperti dia jelasin gitu. Kita rangkul, kita ngobrol. Karena kalau ada permasalahan keluarga juga, keluarga gua lagi gini. Itu tuh ngobrolnya tetap bertiga. Di grup semua. Di grup semua dan kita ngasih pandangan, kisah. Itu yang kita tidak bisa kita temuin di orang lain. Ya. Yang selain di dalam Gigi.